Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bukan karena gaji, Aslani tolak Bologna karena dua alasan ini. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani, menolak tawaran Bologna karena merasa Torino menunjukkan kepercayaan lebih besar kepadanya. Il Resto del Carlino melaporkan bahwa gaji bukan satu-satunya kendala dalam negosiasi. Bologna memang mencoba merekrut Aslani dalam beberapa hari terakhir, namun kesepakatan personal tidak tercapai. Menurut laporan tersebut, Aslani menginginkan kontrak 4 tahun dengan gaji 2 juta euro bersih per musim, namun faktanya dia bersedia menurunkan permintaan hingga 1,8 juta euro, meski tawaran terakhir Bologna hanya menawarkan 1,6 juta euro. Tawaran itu setara dengan gaji dasar yang diterima Riccardo Orsolini dan Ciro Immobile di klub tersebut. Namun, masalah gaji bukanlah faktor utama. Aslani juga ragu mengenai jumlah menit bermain yang akan ia dapatkan di Bologna. Rossoblu tidak memasukkan namanya dalam daftar skuad Liga Eropa, karena ingin memberikan tempat kepada Nicola Moro dan Giovanni Fabian, sebagai penghargaan atas kontribusi mereka musim lalu. Cifu rasakan beban tanggung jawab, jelang laga perdana Serie A. Pelatih baru Inter Milan, Christian Cifu, mengaku merasakan beban besar jelang debutnya di Serie A melawan Torino. Saya tidak membicarakan emosi saya pandai menyembunyikannya, dan juga tidak merasakannya, ujarnya kepada Sport Mediaset. Ia menambahkan, melatih klub tempat di mana saya pernah bermain selama 6 tahun memberikan motivasi ekstra, ungkap Cifu. Inter akan memulai kampanye Liga dengan menjamu Torino di San Siro pada Senin malam. Saya yakin beban tanggung jawab yang saya rasakan di sini, mampu menyembunyikan perasaan saya, kata Cifu. Musim lalu, Nerazzurri nyaris meraih Scudetto namun kalah 1 poin dari Napoli di hari terakhir kompetisi. Cifu menegaskan pentingnya mentalitas yang terjaga di dalam tim. Kami mencoba mempertahankan mentalitas yang sama, dengan persepsi yang sama tentang pentingnya menjadi pemain Inter, ujarnya. Ia menambahkan bahwa ada ekspektasi besar, gairah, serta cinta dari para pendukung yang harus dijawab dengan hasil positif. Javier Zanetti, Lautaro Martinez sudah jadi simbol Inter Milan. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menegaskan bahwa Lautaro Martinez sudah menjadi simbol penting bagi Nerazzurri. Lautaro menunjukkan rasa memiliki yang luar biasa di sini. Dia bahagia bersama kami, dan sekarang memulai musim ke-8-nya sebagai kapten, ujar Zanetti kepada La Provincia di Como. Ia menambahkan, saya pikir dia sudah menjadi simbol bagi kami. Lautaro bergabung dengan Inter pada musim panas 2018. Setelah butuh 1 musim untuk beradaptasi, dia tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Sejak 2023, penyerang asal Argentina itu mengenakan ban kapten setelah Samir Handanovic pensiun. Bahkan sebelum mengenakan ban kapten, Lautaro sudah dianggap sebagai pemimpin di dalam tim. Dia memimpin baik di lapangan maupun di ruang ganti. Kehadirannya kini menjadi salah satu pondasi utama Inter dalam menatap musim baru Serie A. Galatasaray nyalakan kembali minat pada Sommer, setelah gagal Gaet Ederson dari Manchester City. Galatasaray kembali menyalakan minat mereka terhadap kiper veteran Inter Milan, Yann Sommer, setelah usaha mendatangkan penjaga gawang Manchester City, Ederson, menemui jalan buntu. Menurut laporan media Turki, Sosku via FC Internews, Galatasaray kembali membuka peluang merekrut Yann Sommer dari Inter Milan. Sommer, yang kini berusia 36 tahun, masih menunjukkan performa konsisten meski usianya sudah memasuki fase veteran. Mantan kiper Bayern Munich dan Borussia Mönchengladbach itu bahkan sudah memiliki kesepakatan informal dengan Galatasaray sejak beberapa pekan lalu. Namun, untuk merealisasikan transfer ini, klub asal Istanbul tersebut harus terlebih dahulu meyakinkan Inter Milan agar bersedia melepas Sommer. Inter akan mendatangkan bek tanpa harus mengorbankan siapapun.
Inter Milan dikabarkan belum akan menghentikan aktivitas transfer mereka meski sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang Lens, Andy Diouf. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Nerazzurri masih berencana mendatangkan seorang bek dengan nilai investasi 20-25 juta euro. Hal ini menunjukkan Inter masih ingin memperkuat lini belakangnya sebelum bursa transfer ditutup. Diouf sendiri akan menandatangani kontrak 5 tahun bersama Inter. RC Lens akan menerima biaya sekitar 20 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Dengan kedatangan gelandang berusia 22 tahun itu, Inter menilai sudah mendapatkan tambahan penting di lini tengah setelah sebelumnya juga mendatangkan Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Namun, menurut sumber yang sama, masih tersisa lebih dari 1 minggu hingga penutupan bursa, dan Inter memiliki ruang untuk merekrut satu pemain lagi. Inter sebelumnya memang sudah menyiapkan anggaran sebesar 40-45 juta euro untuk Ademola Lookman atau Manu Kone. Bastoni dan Inter siap memulai negosiasi kontrak baru. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Nerazzurri meski terus dikaitkan dengan rumor transfer. Dia hanya ingin bertahan di Inter, tulis Tuttosport. Klub-klub besar Eropa, termasuk Chelsea, serta beberapa tim Arab Saudi, disebut telah memantau situasi pemain timnas Italia berusia 26 tahun itu. Bastoni dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Eropa, membuat namanya sering muncul dalam spekulasi transfer. Namun Bastoni sama sekali tidak memanaskan rumor itu. Jelas laporan tersebut, ia selalu menunjukkan keinginannya untuk melanjutkan karir di Giuseppe Meazza bersama Inter. Inter Milan sendiri telah menyiapkan langkah untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Klub akan bertemu dengan agen Bastoni, Tullio Tinti, pada musim gugur. Ungkap laporan tersebut, rencananya, kontrak yang saat ini berlaku hingga Juni tahun 2028 akan diperpanjang hingga 2029 dengan opsi setahun tambahan, atau langsung hingga 2030. Saat ini Bastoni menerima gaji bersih sekitar 5,5 juta euro per musim. Inter berniat menawarkan kenaikan gaji untuk mencerminkan pentingnya sang bek sekaligus menangkal godaan dari klub kaya, tulis Tuttosport. Dengan langkah ini, Nerazzurri berharap bisa mengikat salah satu pilar utama lini pertahanan mereka dalam jangka panjang. Inter serius bidik Oumar Solet. Udinese tolak pinjaman dan minta 25 juta euro. Inter Milan masih bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini, dengan fokus memperkuat lini pertahanan. Nama Oumar Solet, bek milik Udinese, kini masuk dalam radar utama Nerazzurri. Namun, negosiasi tak berjalan mulus karena pihak Udinese menolak opsi pinjaman, dan hanya ingin melepas sang pemain secara permanen dengan banderol 25 juta euro. Kebutuhan Inter Milan untuk menambah bek baru semakin mendesak. Dua pilar andalan, Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi, kini sudah memasuki usia senja dalam karir sepak bola mereka. Meski masih berpengalaman, keduanya tidak bisa lagi diandalkan untuk jangka panjang. Menurut laporan Sport Mediaset via FC Internews, Udinese sudah menegaskan sikap mereka terkait masa depan Solet. Klub berjuluk Les Zebret itu hanya bersedia melepas sang pemain dengan harga sekitar 25 juta euro. Menariknya, harga ini dipatok hanya setengah musim setelah Udinese mendapatkan Solet dengan status bebas transfer. Inter anggap Pio Esposito tak dijual dengan harga berapapun. Inter Milan menegaskan bahwa Francesco Pio Esposito tidak akan dilepas meski mendapat minat dari Napoli dan Newcastle United baru-baru ini. Tuttosport melaporkan bahwa Inter menganggap penyerang muda itu sebagai bagian dari rencana tim utama musim depan dan jangka panjang. Keputusan ini muncul meski Napoli sedang mencari striker baru usai cedera serius yang dialami Romelu Lukaku, dan Newcastle yang mengantisipasi kepergian Alexander Isak. Setelah menjalani 2 musim sebagai pemain pinjaman di Spezia, Pio Esposito mendapat kesempatan bersama tim utama Nerazzurri di Piala Dunia antar klub musim panas ini. Pemain berusia 20 tahun itu memanfaatkan peluang dengan sangat baik dan meyakinkan Inter bahwa ia siap berkontribusi musim ini.
performanya membuat Inter yakin mempertahankannya. Meski begitu, minat terhadap Pio Esposito tidak pernah surut. Napoli telah memberikan tawaran 45 juta euro dan 50 juta euro dari Newcastle United, keduanya ditolak. Inter sangat yakin dengan masa depan pemain muda binaan klub sendiri tersebut. Piotr Zielinski dan Benjamin Pavard dipastikan bertahan di Inter Milan. Piotr Zielinski dan Benjamin Pavard dilaporkan akan tetap bertahan di Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Tuttosport menulis bahwa meski keduanya sempat masuk dalam daftar kemungkinan keluar, Nerazzurri tidak akan melepas mereka. Inter memang sedang mempertimbangkan perampingan skuad dalam beberapa pekan terakhir. Zielinski menjadi salah satu nama yang sempat dipertanyakan masa depannya. Pemain internasional Polandia itu baru bergabung musim panas lalu, namun gagal memenuhi ekspektasi. Meski begitu, tak ada tawaran meyakinkan yang datang sehingga Inter memilih mempertahankannya. Situasi berbeda terjadi pada Pavard yang telah menyelesaikan musim keduanya bersama Inter. Bek Prancis itu sebenarnya menjadi sosok penting, tetapi serangkaian cedera membuat kontribusinya terbatas. Meski begitu, manajemen klub tetap memutuskan untuk tidak melepasnya. Resmi, Inter Milan rekrut Andy Diouf dari Lens, kontrak hingga 2030. Inter Milan telah resmi mengumumkan perekrutan Andy Diouf dari RC Lens pada musim panas ini. Gelandang asal Prancis berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang, berdurasi 5 tahun dengan Inter Milan hingga Juni tahun 2030. Sejak awal Agustus, Nerazzurri memang aktif memburu tambahan tenaga di lini tengah. Nama-nama seperti Manu Kone, Morten Frenrup, hingga Keita sempat masuk dalam radar. Namun pada akhirnya, Inter bergerak cepat mengamankan tanda tangan Diouf dari Lens. Menariknya, menurut sejumlah laporan, Inter Milan bahkan berhasil menyalip Napoli, yang sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Meski tidak diumumkan secara resmi, kabar dari media Italia menyebutkan bahwa Inter Milan membayar sekitar 20 juta euro kepada Lens, ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Proses negosiasi berjalan singkat, dan Diouf langsung menjalani tes medis serta menandatangani kontrak jangka panjangnya.